isinya membuat kami semua geram. Di sana terkubur kain kafan yang isinya tanah, kembang 7 rupa, foto mama saya, dan semacam hati ayam mentah yang diikat pakai benang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue, dan kali ini gue akan melanjutkan tentang kisah teror santet part ketiga. Dan sedikit sebelum gue mulai, gue mau kasih spill dulu bahwa cerita ini ada 7 part. Sorry, gue pikir kemarin 5, pas gue lihat lagi itu ada 7. Jadi buat kalian tetap semangat dan bersabar sampai part ke-7 selesai. Dan di part ketiga ini jujur aja nih, udah cukup sangat menegangkan. Jadi kalian harus nonton dari awal hingga akhir biar mendapatkan vibes kehororan dari cerita ini. Tanpa berlama-lama lagi, gua akan mulai ceritanya. Berikut adalah ceritanya. Nando itu sayup-sayup terdengar. Suaranya terdengar serak dan berat seperti nenek-nenek. Lalu tak lama tercium bau kembang yang sangat menyengat. Saya langsung mengintip ke kamar Kak Bella. Dan ternyata benar, dia kembali. Di atas tempat tidur Kak Bella duduk sosok nenek-nenek seram yang pernah saya lihat itu lagi. Nenek-nenek nongol lagi. Saya berbisik ke arah Kak Chandra dan murid-murid Kiai Hasan. Lalu murid-murid Kiai Hasan segera beranjak masuk ke kamar Kak Bella. Hahaha, datang juga. Dengar kalian, gak akan sanggup. Kalian cuma manusia. Tenaga kalian gak akan cukup, kata Kak Bella dengan suara perempuan berat dan serak. Lalu orang tua saya, orang tua Bang Doni dan Pak Kiai naik ke lantai 2 dan tiba di kamar Kak Bella. Itu yang mimpin kalian sebelum dia bisa ngusir kita semua. Dia bakalan mati duluan karena kehabisan tenaga, ujar Kak Bella sambil menunjuk Kiai Hasan. Dalam keadaan ini seisi ruangan dipenuhi bau kembang. Kak Bella terus tertawa dengan suara yang berganti-ganti. Kadang suara melengking, serak seperti nenek-nenek, berat dan ngebas seperti pria, dan sesekali seperti suara anak kecil. Pokoknya berbagai macam variasi tawa dan cara berbicaranya. Seakan-akan ia dirasuki oleh mereka yang secara bergantian, secara terus-menerus, dengan jenis yang berlainan. Seisi ruangan pucat pertanyaan besar adalah berapa banyak sosok yang merasui Kak Bella. Dari jumlah variasi ketawanya saja rasanya sudah tidak bisa kami hitung. Tiba-tiba dengan gerakan cepat dengan sebelum membaca doa, Kiai Hasan menyentil kening Kak Bella dan seketika itu Kak Bella pingsan dengan keningnya berbekas sentilan seperti gosong menghitam. Kak Bella langsung dibaringkan di tempat tidur. Mama saya dari tadi mencengkram erat lengan saya. Terasa tangannya basah dengan keringat dingin dan terlihat raut wajahnya menahan air mata. Ekspresi semua orang dalam ruangan itu terlihat ngeri, bingung, dan air mukanya menunjukkan ketakutan melihat pergantian suara Kak Bella tadi. Pak Kiai mengusap wajahnya sendiri dan nampak beliau seperti bingung. Astagfirullah. Ayo semua kita baca di luar, ujar Pak Kiai kepada kami. Kalau kalian tetap tinggal di sini, jangan putus zikirnya, pesan Pak Kiai kepada muridnya. Kami pun diminta berkumpul. Semua duduk di lantai lorong. Di sana Bang Doni hanya memegang kepala dan tertunduk.
Ia ketakutan. Ia tidak menyangka orang yang tercinta yang akan ia nikahi kini berubah menjadi orang yang mengerikan. Ini bisa dibilang di luar batas kemampuan saya. Kalau saya main cabut aja, bisa-bisa Bella yang menghilang. Bella bisa meninggal, ujar Pak Kiai Hasan. Seketika Mama menangis dan Papa berusaha menenangkannya sambil membisikkan sesuatu. Orang ini membeli makhluk-makhluk itu. Kalau beli seperti ini biasanya tujuannya memang tidak ingin sasar aneh hidup. Yang merasuki Bella sepertinya lebih dari 15 makhluk. Untungnya mereka tidak bertindak menyakiti fisik badan Bella. Tapi kalau terus urusan dibiarkan dalam kondisi seperti ini, kesadaran Bella bisa hilang dan jadi gila. Atau yang terparah, dia meninggal mas karena tenaganya habis, ujar Pak Kiai. Yang pernah mengalami kesurupan pasti tahu, dirasuki satu aja itu rasanya luar biasa tenaga kesedotnya. Sekarang kebayang dirasuki banyak kayak gini. Intinya tujuan orang ini pengen buat kakak saya gila atau mati pelan-pelan karena tenaganya kesedot. Apa salah kakak saya sampai ada orang yang berbuat tega seperti ini? Mendengar itu, Bang Doni makin pucat, Mama saya semakin kencang nangisnya. Semua seperti tidak percaya sama apa yang telah terjadi. Dan tidak ingin membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Pak Kiai, jadi solusinya apa? Tiba-tiba Kak Chandra bertanya memecah kebisuan kami. Saya jujur, Chandra, saya tidak sanggup karena saya takut malah makin mencelakai Bella. Tapi semua kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita tilawah Al-Quran bersama-sama, berharap pertolongan Allah karena tidak ada tempat lain selain kepada Allah. Kita minta pertolongan, jawab Pak Kiai Hasan dengan wajah yang juga terlihat pasrah. Saya bisa melihatnya. Kiai Hasan terlihat bingung, tapi ia sebisa mungkin berusaha tenang. Mungkin karena ini memang pilihan yang sulit dan dilematis buat beliau. Di satu sisi dialah harapan kami saat itu, tapi di sisi lain ia sendiri sudah bingung cara apa yang digunakan untuk menghentikan mereka. Malam itu Kak Bella belum juga sadar Kiai Hasan memang berharap jangan sadar dulu agar tenaga tidak tersedot terlalu banyak dan kewarasannya pun terjaga. Semua memutuskan untuk menginap dan malam itu kami mengadakan tilawah dengan mengharap pertolongan Allah. Hanya ini yang bisa kami lakukan demi kesembuhan Kak Bella. Namun saat selesai jam 11 malam, tiba-tiba ada suara ledakan di atas rumah. Dan disusul suara teriakan mama saya. Tanpa tahu apa yang telah terjadi, yang saya dapati adalah mama saya jatuh dengan mata melotot, napasnya tersengal-sengal, dan mukanya biru seperti kehabisan oksigen. Mama, kenapa? Saya terpekik. Semua panik. Mama saya dibawa ke atas sofa depan TV. Pak Kiai memerintahkan muridnya untuk mencari sesuatu di seputaran rumah, yaitu bukhul, sebuah ikatan perjanjian manusia dengan jin untuk menyantet orang lain. Setelah dicari ke seluruh rumah, akhirnya salah satu murid Pak Kiai menemukan sebuah gundukan mencurigakan di bawah pohon bambu kuning di luar pagar halaman depan rumah kami. Gundukan itu digali dan isinya membuat kami semua geram. Di sana terkubur kain kafan yang isinya tanah, kembang 7 rupa, foto mama saya, dan semacam hati ayam mentah yang diikat pakai benang. Kiai Hasan membaca doa lalu membuka ikatan benang tadi di hati ayam tersebut, lalu dibakar sampai tak bersisa. Syukurlah tidak lama setelah benang dan hati ayam dibakar, mama saya napasnya mulai teratur dan warna mukanya kembali normal. Setelah kondisinya pulih, kami menanyakan apa yang terjadi padanya.
Dan kata mama, jantungnya kayak ditusuk-tusuk sakit dan sesak. Dan menurut cerita salah satu murid Pak Kiai, saat itu jantung mama saya seperti diikat rantai besi. Jadi siapapun orang jahat ini tidak hanya mau menyakiti kakak saya, tetapi juga mama saya. Sungguh biadab. Sampai lewat tengah malam, Kak Bella masih belum sadar juga, dan ternyata pertolongan Allah itu nyata adanya. Pertolongan itu datang dari om saya, Om Kurnia. Entah gimana malam itu Om Kurnia datang bersama Om Jojo. Mereka datang bukan karena mengetahui kondisi Kak Bella. Rencana awal mereka datang hanya karena alasan kangen sama mama saya. Om Kurnia dan Om Jojo adalah adik kandung mama saya. Memang sudah jalan Tuhan, padahal nggak biasanya mereka datang selain hari libur. Mama saya nangis melihat kedua adiknya. Ia menceritakan masalah yang sedang kami hadapi. Om Kurnia dengan tenang bilang, "Kak, sudah tenang dulu kak. Saya ada kenalan, rumahnya di daerah Ciputat. Mungkin dia bisa bantu. Apa mau dicoba?" tawarkan Om Kurnia. "Iya, coba aja. Kamu bisa hubungi enggak?" kata papa saya. "Iya, sebentar mas, saya hubungi," ujar Om Kurnia. Lalu dia menelpon yang bersangkutan melalui telepon rumah. Lalu Om Kurnia mulai berbicara dengan seorang di ujung telepon. "Mas, katanya dibawa aja ke sana. Soalnya di rumah inilah pusatnya, jadi susah dikendalikan," kata Om Kurnia usai menelpon. "Iya, ya udah kita bawa," kata papa. Papa, Kak Chandra, Om Kurnia, dan Om Jojo naik ke kamar kakak saya. Ternyata kakak saya sudah sadar. Kali ini sepenuhnya Kak Bella, nggak ada indikasi perilaku aneh. Papa mencoba ajak ngomong Kak Bella. Papa ajak Kak Bella keluar, bilang mau aja pergi. Tapi tidak sampaikan mau kemana. Untungnya Kak Bella nurut turun ke bawah sendiri, naik mobil sendiri. Lalu kami pun berangkat. Kami berangkat menuju daerah Ciputat. Kak Bella katanya tenang sepanjang jalan sampai akhirnya saat sampai dan parkir di rumah Pak Musa atau orang kenalan Om Kurnia tadi. Tiba-tiba Kak Bella histeris. "Apa-apaan ini? Oh, apa di sini?" teriaknya dengan suara nenek-nenek. Tapi hanya sedetik berselang Kak Bella berubah lagi. "Pah, balik yuk. Pah, ayo balik pah." Renge Kak Bella menangis dengan suara anak kecil. Kami melihat kelakuan Kak Bella dengan tatapan nanar. Sekarang dia kembali dikendalikan oleh sosok itu lagi. Lalu tiba-tiba prank, kaca mobil dipecahkan sama Kak Bella dengan tangan kosongnya. Kami semua kaget dan Kak Bella loncat melewati Om Kurnia keluar dari jendela. Semua panik dan segera keluar dari mobil. Om Kurnia dan papa saya mengejar Kak Bella. Tapi ternyata Om Kurnia dan papa saya nggak sanggup pegangin Kak Bella. Bahkan Om Kurnia dibanting sama Kak Bella dan papa ditendang. Nggak mau, apa-apaan ini?" teriak Kak Bella dengan suara lelaki ngebas. Semua berusaha menahan, tapi 13 orang lelaki nggak sanggup nahan Kak Bella. Sampai akhirnya Om Jojo nggak tega harus keluarin jurus bela dirinya saat itu. Kaki Kak Bella diselengkat dan pergelangan tangannya dikunci sampai dia tidak bisa bergerak sama sekali. "Kurang ajar kamu, kurang ajar," teriak Kak Bella dengan suara lelaki ngebas lagi. Akhirnya Kak Bella diangkut bersama-sama teras rumah Pak Musa. Pak Musa mempersilahkan kami untuk masuk. Kak Bella dibawa ke dalam kamar. Di dalam sana sudah ada seorang perempuan dan laki-laki yang ternyata rekan Pak Musa, yaitu Ibu Nia dan Pak Leo. Kami hanya diminta menunggu di ruang tamu rumah Pak Musa. Lalu dari ruang tamu kami mendengar sama-sama suara teriakan Kak Bella dengan aneka macam suara. Mungkin sekitar 1 jam di dalam. Saut menyaut suara teriakan Kak Bella. Terus-terusan kami dengar dengan tipe suara yang berganti-ganti. Lalu setelah itu tiba-tiba suasana hening, teriakan Kak Bella berhenti dan tak lama Pak Musa keluar dengan Pak Leo. "Ini berat Pak." Pak Musa membuka omongan. "Orang yang kirim ini niatnya memang mencelakai, entah buat gila ataupun meninggal."
Penjelasan Pak Musa kurang lebih sama dengan Kiai Hasan. Sihir yang dia pakai ini mantranya semacam ayat Al-Quran, tapi maknanya terbalik. Itu kiriman makhluknya bukan cuma satu atau puluhan, tapi ini jumlahnya ratusan. Wajah Pak Musa terlihat cemas, begitupun kami. Pak Musa melanjutkan, di setiap sendi anak bapak itu ada yang rasuki, dan pengendali mereka semua itu ada satu. Dia yang berada di bagian dada, ujungnya seperti nenek-nenek, kata Pak Musa. Part 3 menghilang N. Oke, teman-teman, untuk part 3 gua rasa sampai di sini, dan kita akan lanjut ke part 4 yang lebih menegangkan lagi. Oke, makasih banyak yang udah join dari awal hingga akhir. Dan buat kalian yang baru subscribe di Paper TV, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Dan buat kalian yang baru nonton di part 3 ini, gua harap bisa nonton di part 1 dan 2 agar ceritanya itu nyambung. Oke, kita akan lanjut di part 4. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.